kerabat, kembali lagi di Tobat, Talkshow bareng kerabat episode 5. Sebelumnya perkenalkan saya Ayumi dari angkatan 2023. Di Tobat kali ini kita kedatangan narasumber dari kerabat angkatan 2017. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Ya, halo kerabat, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Baso. Kalau di kampus itu sering disapa Sidik. Saya dari kerabat antropologi angkatan 2017. Oke, Kak Sidik. Nah, jadi teman-teman, dari episode-episode sebelumnya kita sudah membahas tentang metode-metode penelitian. Nah, di episode kali ini kita juga akan membahas terkait dengan episode-episode sebelumnya. Tapi sebelum itu mungkin boleh diceritakan pengalaman penelitiannya, Kak, yang berkesan atau memotivasi teman kemarin. Berbicara mengenai pengalaman penelitian, sebelumnya mungkin saya disclaimer dulu bahwa saya sebenarnya cukup kaget ya diundang sama pengurus karena 2 tahun ini saya hilang dari kampus tapi diundang untuk mengisi. Jadi mungkin sebentar ini saya sharing-sharing saja pengalaman penelitian selama di kampus. Karena kebetulan ini setelah lulus kuliah tahun 2022, saya tidak terlibat aktif lagi dalam bidang penelitian. Tepatnya sekarang saya bekerja di bagian marketing salah satu bisnis F&B di Kota Makassar. Nah, jadi yang bisa kucerita mengenai pengalaman penelitian saya di kampus, yang pertama itu soal pengalaman LDP-LPMA. Jadi pengalaman LDP-LPMA saya itu di tahun 2020. Alhamdulillah di situ sudah ada isu-isu COVID, tapi masih belum ada berita untuk lockdown atau isolasi mandiri. Jadi saya bersyukur sempat merasakan LDP-LPMA, kegiatan yang diwadahi oleh UMAN yang keren sekali. Jadi waktu itu penelitian saya di Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar, sama dengan Kak Yudis yang pengisi Tobat edisi sebelumnya. Jadi yang saya teliti sama kelompok saya itu tentang pendidikan anak di Nelayan Tambak, Kelurahan Ujung Baji, Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar. Jadi awalnya itu pas sampai di lokasi kita observasi dulu, dan yang didapatkan oleh kelompok saya waktu itu ternyata bahwa orang-orang ini di Desa Ujung Baji yang rata-rata menjadi nelayan tambak itu sebagian besar orang-orang tua lah kalau bisa dibilang. Jadi kita bertanya-tanya ini kemana ini anak-anak mudanya, apakah dia tidak mau teruskan kini pekerja mata pencariannya orang tuanya yang sebagai nelayan tambak. Jadi itu yang pertama, pengalaman LDP-LPMA. Kemudian yang kedua itu pengalaman penelitian tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Ini saya temani temanku, bantu penelitiannya, lokasinya itu di Sidrap. Terus yang terakhir pengalaman penelitian di skripsi saya. Jadi waktu itu kan masih masa-masa COVID, tapi alhamdulillah sudah lepas yang lockdown. Jadi banyak di situ kayak gaya hidup barunya masyarakat, misalnya mulai kayak Zoom meeting, mulai juga banyak orang yang kayak gaya hidup yang lebih sehat lagi untuk menjaga daya tahan tubuh, misalnya naik sepeda, lagi FOMO-FOMOnya di situ naik sepeda. Terus ada juga orang-orang yang mulai bercocok tanam, mungkin karena stres atau mungkin dah dia bikin di rumah akhirnya berkebun atau bercocok tanam. Jadi judul skripsiku itu studi antropologi tentang kegiatan bercocok tanam di Kota Makassar. Yang jadi fokus penelitiannya waktu itu ada 3. Yang pertama itu dari mana ini orang-orang Kota Makassar yang notabene-nya itu orang kota kan dia sebagian besar mata pencariannya itu di perdagangan, bidang jasa atau industri. Yang kenapa kita memilih untuk bercocok tanam, sedangkan ini proses bercocok tanam itu kan lambat, mulainya dari menanam sampainya dipanen lambat. Itu yang pertama yang mau dicari tahu dari mana pengetahuannya. Kemudian yang kedua itu bagaimana praktik bercocok tanamnya, mulai dari memanen sampai menanam sampainya memanen. Jadi dia jelaskan ke tahap-tahapnya. Kemudian yang ketiga itu tentang motivasinya nih orang-orang di kota, kenapa mau menanam.
Mungkin itu secuil pengalaman penelitian saya waktu di kampus. Terima kasih. Nah, tadi sudah kita dengar banyak cerita pengalaman penelitiannya Kak Sidik. Iya. Nah, Kak Sidik, selama tak penelitian itu kita biasanya pakai metode penelitian apa? Kualitatif kah atau kuantitatif? Kalau anak antro kan dia ciri khasnya penelitian etnografi, jadi termasuk ke bagian penelitian kualitatif. Kalau selama kuliah itu jujur saja untuk pengalaman kuantitatif yang betul-betul meneliti belum ada pengalaman, tapi sempat ada satu itu pengumpulan data kayak survei-survei begitu. Mungkin anak antro paham itu survei-survei politik, itu mungkin pengalaman untuk penelitian kuantitatif, jadi lebih sering penelitian kualitatif. Tanya-tanya lebih lanjut tentang metode penelitian kualitatif ini, kan memang notabene-nya anak antro itu Kak pakai kualitatif. Iya. Nah, dalam kita gunakan penelitian kualitatif ini, tantangan terbesar apa yang pernah kita hadapi dan bagaimana cara tak untuk atasi itu? Ya, mungkin yang bisa aku ceritakan pengalaman pribadi sekali lagi ya. Jadi tantangan terbesar kalau dari saya itu bahasa. Ya, mungkin waktu penelitian LDP LPMA dulu, alhamdulillahnya di situ sudah banyak nih masyarakat yang pintar bahasa Indonesia. Tapi ada beberapa juga yang kayak campur-campur ke bahasa daerah dan bahasa Makassar. Jadi di situ kayak sulit membangun rapor, membangun hubungan emosional. Jadi cara mengatasinya itu lagi-lagi mungkin butuh bantuan dari teman kelompok tak pasal DPLPMA atau bantuan warga untuk bantu menerjemahkan ini apa yang dikatakan sama informan. Kemudian kendala selanjutnya mungkin lebih ke motivasi ya. Setelah kan kalau di LDPLPAM itu setelah turun lapangan penelitian, pengumpulan data, observasi persifan itu, setelah itu kan ada namanya penulisan laporan. Mungkin kendalanya lebih ke motivasi. Jadi setelah dari lokasi kadang kayak aduh, karena saking banyaknya ini data yang terkumpul jadi bingung untuk buat laporannya. Karena lama ditinggal akhirnya mungkin terbengkalai, makanya mungkin dari untuk cara mengatasinya itu lebih ke pribadi masing-masing, bagaimana ini bisa semangati diri tak bilang masa ini lama-lama mungkin turun lapangan penelitian tapi tidak diselesaikan laporannya, kan outputnya itu anak antro dia berupa hasil laporan penelitian. Kemudian pas skripsi saya itu kendalanya lebih ke mengatur jadwal dengan informan. Jadi kan rata-rata informan saya itu pekerja swasta, ada juga yang dosen. Jadi biasanya saya atur waktu itu di Sabtu Minggu saja yang dia bisa untuk diwawancara. Akhirnya mungkin rencananya untuk waktu penelitiannya itu lebih lama karena susah untuk atur jadwal dengan informan. Ya. Nah terus Kak, bagaimana caranya Kak Sidik ini memastikan data yang kita dapat itu tetap valid atau bisa dipercaya dalam penelitian kualitatif ini? Kalau untuk itu bagaimana bisa memastikan datanya valid? Biasanya saya coba bagi datanya itu berdasarkan pertanyaan penelitian saya. Kalau memang banyak dari informan, jadi kita uji datanya apakah banyak informan yang menjawab dengan serupa, berarti datanya valid. Dan kita juga harus lihat berdasarkan hasil observasi yang kita lihat. Kalau memang kita campurkan tuh hasil apa pandangan dari informan dengan apa hasil observasi dari peneliti, kalau memangnya dia kayak bersinggungan juga, berarti bisa dikatakan itu data yang valid, seperti itu. Nah sedikit cerita juga Kak, kan sudah juga lalui LDPLPMA. Iya. Nah mengalami Kak juga kesulitan itu, biasa Kak susah bangun hubungan sama informanku atau narasumberku. Nah pasti pernah juga mengalami itu Kak. Nah bagaimana cara tak atasi tersebut? Iya, jadi itulah tantangannya untuk mahasiswa antro. Jujur saya juga waktunya LDPLPM itu kayak susah kan membangun hubungan dengan informan. Jadi mungkin tipsnya itu lebih ke pintar-pintarnya kita ini melihat situasi. Misalnya kayak informantah ini sedang tidak nyaman untuk diwawancarai, bisa aja kayaknya lihat kayak gesturnya atau kayak lagi ngobrol tapi
tidak natatap mata tak, jadi kita mami lihat misalnya oh kayaknya ndak cocok ini di untuk menggali ke informasi atau mencari ke data waktu itu, jadi lebih ke etika penelitian lagi, misalnya janjian kita dulu bilang Pak kapan mungkin ada waktu tak untuk kosong, jadi bisa Kak minta waktu tak untuk wawancara, jadi, atau misalnya kita yang melihat situasi kalau lagi kerja ki lagi sibuk-sibuknya lah jangan dulu diwawancarai, kalau misalnya kayak lagi santai gitu duduk-duduk di teras ngopi duduk-duduk mungkin dulu, tapi jangan langsung ditanya-tanya kayak basa-basi, mungkin basa-basi biasa. Kalau kayak mulai makin akrab akhirnya bisa mungkin tanya ki satu persatu berdasarkan pedoman wawancara, tapi ndak harus sih terpaku di pedoman wawancara, takutnya nanti kaku tuh kayak interview gitu. Jadi dari kita mami pintar-pintar lihat situasi. Nah, selain metode penelitian kualitatif tadi Kak, pernah Ki tadi kita bilang sempat sedikit pakai yang kuantitatif Kak. Boleh Ki ceritakan pengalaman Kak? Kalau penelitian kuantitatif saya sampai ke tahap saja, tahap pengumpulan data. Jadi kalau di waktu mahasiswa itu, apalagi kalau masuk di tahun-tahun politik, misalnya rame-ramenya senior-senior itu yang ajak untuk survei. Jadi pengalamanku itu survei kemarin di Makassar Ji. Jadi isi surveinya itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan, sudah ada opsi-opsinya. Jadi bagaimana Ji kita ini bisa ada kayaannya juga apa sih? Memilih informannya itu ada kayak rumusnya lah istilahnya. Jadi ya tantangannya lebih ke itu, karena kan nggak bisa memilih informan sembarangan. Nah, selain metode penelitian kualitatif sama kuantitatif tadi Kak, pernah Kak juga dengar tentang pendekatan etnografi yang itu? Kan pendekatan etnografi kan lebih personal Kak. Pernah Ki merasakan kesulitan pada saat harus Ki dekat sama subjek penelitian Kak? Iya, kalau kan ciri khasnya itu anak kantor itu ke metode penelitian etnografi. Kalau metode penelitian etnografi kan dia teknik pengumpulan datanya itu observasi partisipan, ciri khasnya. Pasti ada kesulitan juga, sama yang aku bilang sebelumnya bahwa mungkin barrier atau penghalang terbesar untuk membangun hubungan emosional dengan informan itu lebih ke bahasa sih. Jadi misalnya kita tidak mengerti apa yang dibilang sama informan, akhirnya sulit berkomunikasi. Jadi mungkin pintar-pintar Kak Mami untuk sabar-sabar Mami membangun rapor, mulai misalnya apa kalau anak-anak antro itu kalau LPP dia biasa tekniknya kayak caper-caper dulu bantu pekerjaannya informan atau sapu-sapu teras rumahnya Mami. Jadi kalau untuk penelitian etnografi kan butuh waktu yang cukup lama, jadi mungkin tipsnya nggak usah terlalu terburu-buru untuk mau mencari data. Tiga pendekatan yang tadi Kak, menurut Kak yang mana lebih sering Kak gunakan kalau penelitian? Ya, kalau diantara metode penelitian kualitatif atau kuantitatif ya jauh lah, pasti lebih sering kualitatif kalau mahasiswa antro. Dari pengalaman penelitian tadi juga Kak, ada enggak pelajaran berharga yang kita dapat setelah melakukan penelitian? Pelajaran berharga mungkin apa ya? Pelajaran berharga mungkin harus lebih cepat beradaptasi pelajarannya. Jadi kalau misalnya orang dari kota atau misalnya yang kepribadiannya introvert gitu, kalau di lapangan memang mau tidak mau harus cepat-cepat beradaptasi, karena kalau misalnya masih di zona nyaman begitu akhirnya tidak terkumpul data informan juga acuh sama kita. Jadi mungkin pelajarannya harus lebih cepat beradaptasi, sama mungkin untuk melatih empati bukannya sekedar kita ke informan untuk mau didapat informasi untuk menyelesaikan tugas. Biasa kayak harus memahami apa yang dirasakan informan, harus mengerti bagaimana perasaannya. Akhirnya data yang didapatkan biasa itu lebih real dan lebih natural. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman ini yang baru mau mulai meneliti, adakah saran yang paling penting menurut Kak ini untuk disampaikan ke teman-teman?
saran untuk teman-teman yang baru memulai. baru mulai meneliti, mungkin simple aja sarannya. Misalnya ada wadah untuk melatih kemampuan meneliti kita, misalnya LDP LPMA yang diwadahi sama Human Fisik Unhas, harus kita memang manfaatkan sebaik-baiknya, karena kan kalau di kelas istilahnya mungkin teori-teorinya yang didapatkan, mungkin ada juga prakteknya tapi tidak lama. Jadi kalau di Human memang betul-betul kita dilatih. Dulu saya 10 hari Kak di Takalar, betul-betul berkesan ya pengalaman penelitian. Jadi itu tips yang pertama, manfaatkan betul-betul ruang-ruang belajar di kampus, bisa di himpunan juga, bisa di tempat lain. Kemudian untuk teman-teman yang baru mau mulai meneliti, pokoknya tetap semangat belajar, tetap semangat belajar, rajin kuliah, jangan tipsen. Pokoknya kalau mau sebelum meneliti itu harus juga memang rajin-rajin baca buku supaya lebih tahu tentang lokasi penelitiannya, akhirnya bisa mencari menggali informasi saat wawancara. Jadi itu tadi teman-teman, sudah banyak nih dengar pengalaman penelitiannya dari Kak Sidik. Banyak juga yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Terima kasih Kak Sidik sudah mau meluangkan waktunya. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman penelitiannya. Iya. Makasih juga untuk teman-teman sudah mau menonton Tobat episode 5 kali ini. Saya sebagai host pamit undur diri karena ini juga sudah talk show bareng kerabat episode terakhir. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Kak Sidik. Sehat selalu. Amin. Sampai jumpa kerabat. Dadah.